Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mata kuliah pemrograman web di kampus IT Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri, program studi Sistem Informasi dan Teknik Informatika. Bersama saya Sirojul Munir akan menemani belajar Anda dalam materi mulai dari HTML, CSS, JavaScript, Responsive Web Design, PHP, MySQL, dan Web Framework. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di mata kuliah pemrograman web. Kali ini kita akan lanjutkan latihan kita, yaitu pembahasan tentang CRUD Database Operation. Ya, jadi kita akan buat operasi CRUD Database Operation. Ya, jadi CRUD Database Operation ini terdiri atas operasi input data, create, kemudian membacanya, read, dan juga nanti ada proses update dan delete. Pada bagian satu sebelumnya sudah saya jelaskan atau sudah sampai dengan menampilkan data, ya. Ini kasusnya kemarin kita menggunakan aplikasi SISTA, Sistem Informasi Tugas Akhir, di mana kita di video sebelumnya sudah sampai bisa menampilkan data. Nah, kita lanjutkan. Sudah sampai juga ini ya, create ya. Sudah sampai create, ini ada dosen URL create, sudah bisa membuat mengisi form dosen ya. Contohnya misalnya kita isi dengan 121212, misalkan nomor NID-nya, kemudian nama lengkapnya misalkan Ahmad Baijuri, misalkan Eskom, misalkan ya. Submit. Nah, di sini sudah berhasil mengentry data. Ya, kita lihat di bagian terakhir sudah berhasil muncul data, gitu ya. Nah, bagaimana sekarang kita melakukan edit, kemudian juga melakukan delete, hapus, gitu ya. Oke, kita buka aja codingan kita di sini. Ini adalah halaman controller dosen, ya. Dia adalah di dalam halaman ini ada indeks, gitu ya. Halaman indeks ini kita bisa lihat di sini. Baik, kita buka kode programnya menggunakan Visual Studio ya. Di sini kita lihat di sini di controller dosen sudah ada fungsi save dan create di sini. Ya, create ini menampilkan halaman untuk form ya. Kalau ini halaman indeks adalah menampilkan data dosen. Nah, kita buka dulu deh. Data view-nya ya, itu ada dalam directory view, di directory dosen index. Nah, di sini kita akan coba tambahkan link ya, suatu hyperlink untuk create, misalkan di sini ya. Untuk hyperlink ini karena kita sudah menggunakan Bootstrap, maka kita bisa langsung cari ya bagaimana membuat button ya. Bootstrap 4 button with icon atau button di sini ya. Nah, di sini ya, bisa juga dari W3 School atau dari Get Bootstrap kita ya, asli dari Get Bootstrap. Kita lihat manualnya di gimana cara membuat button. Nah, ini button seperti ini button, tapi kita bukan button seperti ini, tapi kita hyperlink dengan button ya. Hyperlink dengan button itu adalah kita coba scroll ini, URL-nya seperti ini, di hyperlink dengan button. Kopas saja ya, copy hyperlink. Di sini kita tambahkan hyperlink href gitu ya. Oke. Di sini adalah create, kita tulisannya ada tag labelnya adalah create. Di sini ya create. Nah, misalkan warnanya hijau misalkan, atau primary berarti warnanya biru ya. Ini button primary. Nah, URL-nya kita arahkan ke base URL. Ini base URL, ingetin ya. Base URL index PHP. Kemudian arahnya adalah tadi apa, dosen create gitu ya. Kita arahkan seperti ini, nanti ada tulisan dosen create gitu ya. Kita coba akses halaman webnya.
Ada error sebentar sini. Oh, ini ada base URL fungsi ya, kurang buka kurang tutup. Nah, jadi ada tombol create di sini. Nanti bisa dirapikan ini nanti ya bagian codingnya. Create-nya ini. Nah, nanti kita tekan tombol create, dia sudah lari ke sini ya. Oke. Sudah bisa menambahkan. Nah, sekarang bagaimana mengedit dan mendelete? View saya tidak gunakan ya. Kita akan coba edit dan delete ya. Oke, berarti URL-nya pun kita ubah nih ya. URL-nya yang sebelah kanan action ini kita ubah, ikutin menggunakan ahref ini ya. Saya kopas saja. Nah, jadi ahrefnya ada di sini. Nah, berarti ini saya komen ya. Ini kita echo td. Nah, ini jadi buka tadi tutup yang di antara kerajaan taruh di sini ya, letakkan di sini ahref. Sini base URL. Nah, berarti misalkan di sini ya, ini yang pertama berarti ini dua gitu ya. Jadi ada dua ya. Yang pertama adalah dosen apa tadi? Edit gitu ya. Satu lagi dosen delete ya. Atau hapus lah juga. Nah, tapi base URL-nya jangan lupa ini kita tidak seperti ini ya. Ini kita bisa gunakan concatenate satu detik gitu ya. Nah, ini juga titik satu kutip. Nah, ini kita hapus ini. Oke. Ini juga kutip satu kutip satu hapus. Nah, seperti ini ya. Nah, nanti di sini ada jangan primary. Primary itu warnanya tadi apa? Primary itu adalah biru. Ya, primary itu biru. Warna primary kita bisa misalkan kita pakai warning dan danger misalkan ya. Warning dan danger. Kita coba di sini warning. Primary-nya jadi warning. Nah, yang ini adalah danger gitu ya. Nah, tulisannya kita ubah menjadi apa tadi? Edit dan hapus atau delete gitu ya. Oke. Kalau ingin ada separator kita pakai ini ya, boleh nggak apa-apa gitu ya. Jadi base URL-nya seperti itu. Nah, pastikan sudah benar. Oke, saya itu komanya ya. Ini saya salah. Jadi menambahkan base URL di sini ya. Apa namanya? Hyperlink. Ada yang salah di line 20. Ahref base URL. Oh, ini salah. Ya. Base URL. Nah, ada edit dan delete ya sudah ada. Nah, oke. Nah, kalau edit dia akan lari ke tadi ya, dosen edit. Nah, dosen edit belum kita buat. Kemudian delete nanti dosen delete. Oke. Baik. Ketika edit, maka dia akan ada suatu action atau controller di controller dosen. Kita buka di sini akan menambah edit gitu ya. Public function edit gitu ya. Nah, tentu saja edit ini akan mengirim data. Edit data mana yang akan diedit? Nah, ini juga belum nih. Nah, kita akan kirim ID-nya kan dari database yang kita desain kita, maka ID-nya adalah primary key di sini ya. Nah, ini contohnya. Nah, jadi ID-nya adalah primary key. 1, 2 itu primary key. Nah, maka yang harusnya ketika di-edit ya akan mengirim ID-nya. Nah, ini boleh kita tambahkan aja langsung di dalam hyperlink-nya sini edit, tambahkan slash lagi ya, kutip 1 titik $row. Nah, ini row udah dalam row ya ID ya. Ini juga delete juga, mana yang di delete? Tambahkan kutip 1 $row ID ya. Nah, sehingga nanti ketika dihapus ya, kita perhatikan di sini URL-nya di refresh. Nah, ketika edit aja, nah ini akan edit yang data yang nomor 1, ID 1. Misalkan nomor Kurniawan ya, edit ada data ketiga. Kalau hapus demikian juga, delete
delete 1 ya. Oke, sekarang edit ya, edit berarti dia ke action atau ke controller dosen dengan function edit. Nah, ini kita tambahkan function edit di dalam controller editnya. Dia argumennya ID, ID yang tadi diberikan. Gitu ya. Oke, dengan ID ini berarti kita akan mencari data yang ID-nya 1 misalkan ya. Nah, ini kita coba lihat di sini kita load dulu ya modelnya. Biasa load model. Nah, kemudian kita cari datanya ya. Nah, ini adanya di model, berarti kita buka model dosen. Di sini model dosen, kita lihat di sini model dosen model, nah di sini ya. Ada find by ID. Ya, ini select bintang from dosen where ID. Nah, jika 1 berarti 1 yang dikirim. Nah, balikan query-nya harusnya row ya. Row itu 1 baris data yang dibalikan ya. Nah, row ini nanti akan kita panggil nanti ya datanya. Kita coba di sini misalkan. Nah, misalkan kita langsung aja kirim datanya ke dalam, atau kita mau define di objek dosen misalkan. Ya, misalkan berarti apa tadi? This dosen find by ID. Nah, ini metodenya lihat ini. Find by ID $ID ya. $ID yang ini yang dikirim ya. $ID yang dikirim tadi ya. Misalkan tadi kalau dia URL-nya 1 di sini, nah berarti ID-nya 1 yang dikirim. Nah, dapat di sini datanya. Nah, datanya kita kirim ke dalam suatu view baru ya. Misalkan di sini saya copy saja. View baru. Oke. Sini kita bikin data dulu ya. Misalkan kita buat objek dosen aja ya. Misalkan namanya obj dosen, misalkan adalah $obj dosen. Ya. Nah, data objek dosen ini akan dikirimkan ke mana? Kita akan kirimkan di sebentar. Nah, akan kita kirimkan ke view ya. View-nya view-nya sini kan dosen edit, index ya. Kita ganti dosen edit. Berarti kita harus bikin view baru namanya edit, tapi nanti ini berupa form edit. Nah, ini kita ambil aja datanya dari form yang sudah kita buat. Jadi bagian view dosen ada view di situ ya, ada form, ada index ya. Nah, ini kita buat baru namanya edit.php. Codingannya dari mana? Dari form aja nih. Nah, kita sangat form kan. Ctrl A, Ctrl C, kita ini kita save ya. Ya, sudah. Nah, sekarang coba kita tes dulu ya, apakah sudah lari ke edit atau kita ubah ya. Jadi headernya diedit aja, edit data dosen misalkan ya, biar kelihatan ada perubahan judulnya ya. Kita coba di refresh sini, edit ya, refresh. Nah, sudah muncul nih ya halamannya data dosen. Nah, harapannya yang nomor 1 ini langsung muncul di sini ya. Nomor 1 tadi siapa? Misalkan di sini Amalia Rahma, diedit. Nah, di sini akan muncul di sini NID-nya dengan namanya ya, akan muncul. Nah, nanti baru kita lakukan update datanya ya, atau formnya juga kita ubah aja di sini ya. Formnya kita ubah di sini. Nah, jangan submit, tapi formnya adalah tulisannya apa tadi? Nah, tulisannya adalah update. Ya. Misalkan nih buttonnya, misalkan apa tadi buttonnya? Misalkan buttonnya warning gitu ya. Oke, warning. Kita coba edit. Update misalkan. Jika ingin menambah tombol hapus, boleh saja kalian menambah tombol hapus ya. Meskipun tadi bisa juga hapusnya gunakan hyperlink tadi ya. Saja ini hapus, bisa juga nih kita ganti ya. Kita ganti danger biar multifungsi ya, ada update dan hapus misalkan. Nah, gitu ya.
Ya, atau ini aja deh, ini apa namanya, update aja deh ya. Saya hapusin nanti bisa lewat link yang tadi ya. Saya ya, ya biarkan update aja. Nah, tinggal kita munculkan data-data yang di sini. Siapa yang mau diupdate, gitu ya. Oke, kita munculkan datanya. Di sini caranya bagaimana? Tadi kan sudah ngirim sesungguhnya di controller nih, objek dosennya sudah dapat dan sudah dikirim ya ke view ya. Kita munculkan nih objek dosen, kita munculkan di bagian edit dan di bagian value. Jadi di dalam apa namanya form input type ini ada value ya, itu value-nya belum ada, kita tambahkan aja value. Nah, datanya adalah apa tadi, obj dosen underscore dosen dot midn gitu ya. Oke, yang bawah berarti lepas saja ya. Nah, ini kita ganti dengan nama sesuai dengan di database. Oke, berikutnya di reload. Nah, ada error di sini di undefined variable object dosen. Oke, undefined variable object dosen, obj dosen, edit. Oh, tidak ada underscore-nya, maaf. Tidak ada underscore. Ini obj dosen. Tadi dikoreksi tidak ada underscore-nya. Nah, sudah ya. Kalau kita tes lagi yang lain, misalkan di Muhammad Bintang, update, nah, update misalkan. Ya, di update ini belum ada, masih ke form nih. Coba kita tes ya. Misalkan saya ganti nih, skom mt. Ya, apa yang terjadi ya? Nah, ternyata akan di entry ulang 2 kali di entry ya. Yang di sini ada, nah ini di entry, di entry lagi ya, karena tadi memang masih save metodenya tadi kan ya, belum kita logic, baru masih menyimpan, jadi masih dianggap prosesnya adalah simpan, harus kita logic nanti ya. Nah, tapi satu lagi yang tidak kalah penting, ketika edit dia harusnya mengirim suatu data hidden. Dan jadi dalam form itu ada namanya hidden field gitu ya. Kita bisa tambahkan di sini input type hidden, name-nya ID edit. Nah, ini yang akan ada logic nanti. Value-nya adalah yang ID hidden field-nya. Ya. Apa tadi? OBJ dosen ID. Gitu ya. Nah, ini hidden field-nya yang akan kita kirim. Oke. Nah, OBJ dosen ID. Nah, nanti akan diproses di mana? Form ini akan diproses ke controller dosen, action-nya atau metodenya adalah save. Kita lihat di sini ada metode save di sini. Nah, harus kita logic di sini. Ya, kita logic, ya kita tangkap datanya. Jadi satu lagi data yang harus kita tangkap nanti adalah apa tadi? Dollar ID edit. Ini harus kita tangkap. Input post ID edit. Kita tangkap nanti ya logiknya ya. Nah, tapi kita harus cek nanti ya, karena tadi ya menggunakan apa namanya, dia akan kita cek nanti ya, karena save ini digunakan juga di form tadi ya. Nah, form juga menggunakan save di sini actionnya ya. Nah, edit juga menggunakan save. Nah, jadi harus kita bedakan nih. Kalau yang data baru berarti dia tidak ada ID edit. Nah, harus ada logic di sini. Nah, coba logic jika tidak empty berarti ada datanya ID edit ya, maka ini adalah update. Ini adalah update, gitu ya. Apa yang akan dilakukan? Ya, else di sini, gitu ya, else. Jadi ada dua. Ya. Kalau ini berarti data baru. Oke, berarti kita harus ada proses untuk melakukan update. Nah, update ada di mana? Query-nya ada di model. Nah, ini kita belum bikin nih. Baru simpan. Nah, kita bikin metode public function update data ya. Oke. Nah, untuk update, masih ingat perintah update di database ya, update dosen, nama tabelnya set gitu ya.
Apa yang di set? NIDN, misalkan 111 gitu kan. Ini saya hardcode dulu ya, ini kan catatan ya. Kan Budi Scope misalkan. Nah, di sini ada where ID sama dengan 1. Kira-kira gitu query-nya. Atau kita langsung aja query di sini. Kita gunakan prepare statement, update dosen, ya, set, ya, update dosen, set, gimana? NIDN sama dengan 1, fill NIDN 1, nama sama dengan tanda tanya yang kedua, tanda tanya yang satu kedua, where ID sama dengan tanda tanya ketiga. Nah, kita perhatikan bahwa tanda tanya sekarang nambah 1 ya. Kalau di insert cuma 2, NIDN nama. ID tidak ada karena ID auto increment. Ya, kita eksekusi query-nya. Nah, ini DB query ya, kita eksekusi. Nah, gitu ya. DB query. Nah, ini query simpan, ini query update. Perhatikan ya, tanda tanyanya beda ya. Nah, logiknya pun demikian. Berarti tanda tanyanya untuk edit nanti harusnya 3 ya, 1 2 3. Nah, ini kita panggil metodenya. Nah, di sini kalau simpan di sini, ini saya simpan ini ya, saya cut aja, disimpan di sini. Nah, kalau update di sini bukan simpan tapi update. Tapi diperhatikan bahwa tanda tanyanya ternyata baru 2, 1 2. Nah, harus kurang 1 kan? Tanda tanya ketiga adalah ID-nya. Ini kita set ID. Ini yang tanda tanya ketiga adalah itu ID edit. ID edit. Ini ID edit yang ditangkap dari form. Gitu ya. Jadi ketika diedit, maka nanti akan nambah 1 1 2 3. Nah, ini urutannya penting ya, 1 2 3 nanti. Apa yang terjadi ketika sudah diedit? Nah, mau diarahkan kemana halaman webnya? Bisa juga kita redirect web page-nya nih ya. Kita redirect page ya. Oke. Untuk save. Nah, ini kita redirect page kemarin belum belajar. Nah, sekarang kita redirect page aja. Caranya redirect ya, langsung aja nama controllernya dosen ya. Refresh misalnya, dengan kita refresh tuh. Ya. Nah, berarti ini tidak perlu lagi ya. Ini samanya, ini adalah perintah redirect page. Jadi yang di-redirect adalah lewat controllernya. Oke, kita coba tes ya. Di sini edit atau buat baru dulu, misalkan create, misalkan 1 2 3 4 5 6, misalkan namanya Dono Eskom MTI misalkan ya. Submit. Nah, kita akan lihat sudah masuk datanya nih ya. Nah, halamannya masih seperti ini ya. Oke. Sudah benar larinya. Dengan redirect kita edit. Nah, sudah berubah ya, misalkan udah lari salah nih. Atau dononya Dono Harum misalkan. Dono Harum. Eskom MTI update. Lihat datanya sekarang sudah berubah datanya ya. Sudah berubah nih. Dono Harum Eskom MTI. Jadi sudah bisa edit dan update ya, create, edit ya. Sekarang delete, larinya kemana? Ke delete seperti ini, delete ya. Nah, berarti kita bikin fungsi satu lagi di dalam model dulu deh ya. Nah, ingat perintah delete gimana? Perintah delete berarti public function delete bola data, gitu ya. Nah, sekali gimana? Delete from dosen where ID sama dengan berapa, tanda tanya 1 ternyata ya. Ya, jadi beda nih, tanda tanyanya 1, kalau ini tanda tanyanya adalah tadi ya, update 3 insert 2 ya, 1 ya. Oke, ini akan dipanggil di mana? Tadi ketika dia melakukan update, delete sorry. Nah, ini delete 4 gitu ya. Berarti kita harus buat di dalam controller function delete, tapi function delete ID. Nah, ini hati-hati nih, nanti harusnya kalau sudah belajar session ini harus ditolak untuk user biasa. Harus ada yang harus punya role di sini yang mengupdate-nya ya. Harus ada yang punya role ya. Oke, kita panggil modelnya seperti biasa.
modelnya namanya dosen. Jalankan fungsinya. Ya, di sini di dosen apa tadi fungsinya di model delete. Oke. Cuman kita harus bikin array ya tadi ya, delete ya. Ya, array. Ya udah array-nya kita buat di atasnya aja, data dosen ID dengan $ID gitu ya. Dollar data dosen. Ini ketika dihapus redirect kemana? Ya sudah sama kayak tadi ya. Redirect ke dalaman dosen, kita refresh. Ya, refresh. Nah, juga diperhatikan di sini ya, ini harus ini yang ketika jalankan ini pastikan role diperkenankan gitu ya. Hati-hati di sini ya, karena menghapus data. Pastikan role ini nanti kalau user manajemen harus cek di sini gitu ya. Apakah usernya benar, dia harus dicek gitu ya. Kita coba sekarang kita hapus datanya, contohnya misalkan Ahmad Bajuri nih, kita hapus Ahmad Bajuri, delete. Nah, sudah hapus tuh. Bayu Garta nih hapus gitu ya. Donald Harun hapus gitu ya. Nah, bagaimana nih hapusnya? Masa enak aja gitu ya sekali hapus gitu ya. Nah, harusnya ada proses konfirmasi. Saya pernah buat script ya dengan JavaScript, kita coba ya. JavaScript delete confirm. Nah, saya ada di devxbata.com. Saya pernah buat ya. Nah, di sini JavaScript ini. Nah, silakan nanti ini masih pakai PHP biasa, belum pakai CI. Nah, ini di sini saya pernah buat scriptnya di sini. Nah, misalkan ketika ditekan tombol hapus ini, contohnya data barang ya, akan muncul suatu dialog form. Data barang ini akan dihapus. Berarti data dosen ini akan dihapus. Oke atau cancel? Kalau oke, dia akan dihapus. Kalau cancel, nggak jadi lagi. Jadi ada proses konfirmasi karena kita akan menghapus data. Kita copy aja JavaScript-nya ini ya. JavaScript-nya ini kita copy. Nah, ini adanya di dalam index ya. Di sini kita taruh di atas saja ya. Nah, ini di dalam view ya, script ya. Yang kemudian konfirmasi hapusnya ada di Ahref nih. Nah, kita nambahkan event sebenarnya on click di sini. Saya kopas aja. Nah, di sini on click ya. Pas kita taruh di dalam Ahref yang kedua di sini ya. On click. Nah, hati-hati di sini. Nah, ya di sini. Enter aja. On click. On click return hapus barang. Hapus apa? Oh, ini kita hapus nih. Jangan hapus barang. Hapus dosen. Nanti ya, dosen di sini berarti hapus dosen. Nah, ini JavaScript ada escape karakternya ya. Nah, ada data dosen di sini. Nah, dosen yang mana? Yang role itu hero ya, role nama berarti ya. Ini kalau ini array kita ubah jadi objek. Ya, ini hapus ya. Misalkan kalau cancel nanti dia akan lari ke sini ya, false gitu ya. Oke, kita coba ya. Reload dulu, cek dulu. Oke. Misalkan mana yang mau kita hapus nih, misalkan di Dono Harum ya, kita akan hapus datanya, berarti delete. Nah, dia ada seperti ini, ada coupon data dosen Dono Harum Eskom MT yakin mau dihapus. Kalau cancel berarti kita tidak jadi hapus ya, tidak jadi dihapus ya. Refresh aja sih tidak ada ya, tidak jadi hapus. Tapi ketika delete oke, akan dihapus datanya. Contohnya seperti itu ya. Oke. Nah, ini adalah contoh dari operasi CRUD operation ya. Dari ada create, read, update, delete sudah bisa dilakukan ya. Jadi intinya adalah di query-nya jangan lupa diperhatikan query-nya ada 3 ya. Untuk read berarti select bintang atau find by ID ini adalah read. Untuk update atau insert dulu ya, insert dulu berarti insert itu ini nambah data berarti create ya. Update itu adalah
tadi update ya. Nah, kemudian ada delete, itu ini create update delete. Nah, ini bisa dilakukan, nanti bisa dirapikan lagi nih kode programnya ya. Ini belum rapi tapi sudah bisa berfungsi untuk create update delete. Baik, saya jelas tentang perintah atau database CRUD database operation. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, subscribe, like, and share videonya. Tekan tombol loncengnya.